sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di lapangan SMA Negeri 9 Kendari. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Kendari, serta Bapak dan Ibu Guru, juga adik-adik siswa-siswi SMA Negeri 9 Kendari. Pada pagi hari ini kami akan menampilkan drama mitigasi bencana yang akan dibawakan oleh adik-adik SMA Negeri 9 Kendari. Untuk itu, marilah kita saksikan bersama-sama drama mitigasi bencana yang akan dibawakan oleh siswa-siswi SMA Negeri 9 Kendari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Inas Permata. Saya sebagai narator 1. Saya Raini Junior Faradita sebagai narator 2. Saya Sarmita sebagai tim olahraga. Saya Firman Agriansyah sebagai tim olahraga. Saya Natasha Trisahayu sebagai gadis kecil. Saya Wisca Muntazah sebagai warga. Saya Aulia Putri Jasman sebagai warga. Saya Ariel sebagai petani. Saya Sylvia sebagai relawan. Saya Afra sebagai relawan. Saya Elisa sebagai medis. Saya Hera Herliana sebagai tim medis. Saya Romi sebagai tim medis. Saya Lian sebagai kepala desa. Saya Aryani sebagai mahasiswa. Dan saya Nabila Rizkiani Edi sebagai mahasiswa. Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah geografis yang memang berpotensi gempa bumi dan tsunami, yang dilalui oleh jalur pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Pada hari itu, mentari pagi telah bersinar dengan terangnya. Angin berkesiur menarikkan dedaunan sebagaimana mestinya, mempertemukan sepasang kekasih, sang pagi dan secangkir kopi. Seperti kata orang, pagi hari sang alam mulai menyapamu, menemukan warna baru, memulai kesempatan baru dengan suasana yang baru. Terlihat para penduduk di sebuah desa yang memulai pagi mereka dengan segala aktivitas masing-masing. Ada seorang petani, ada sekelompok ibu-ibu yang sedang bercengkrama, anak muda yang sedang berolahraga, serta gadis kecil yang sedang bermain. Di tengah aktivitas para penduduk, kepala desa datang menemui warganya dan memberitahukan bahwa desa mereka akan kedatangan mahasiswa untuk melakukan sosialisasi tentang mitigasi bencana. Para warga pun mulai mempersiapkan tempat untuk diadakannya sosialisasi mitigasi bencana tersebut.
Keesokan harinya, para mahasiswa dan mahasiswi pun datang ke balai desa untuk melaksanakan sosialisasi mitigasi bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian yang telah hadir di acara sosialisasi tentang mitigasi bencana. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan kepada teman saya untuk membawakan materi tentang mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melakukan pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Ada 4 hal yang penting dalam mitigasi bencana, yaitu: pertama, tersedia informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis kawasan. 2. Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana. 3. Mengetahui apa yang perlu dilakukan jika terjadi bencana. 4. Penataan kawasan rawan bencana. Adapun hal-hal dasar yang harus kita persiapkan jika terjadi bencana adalah: pertama, jangan panik. 2. Selamatkan diri kita baru membantu yang lain. 3. Keselamatan diri yang paling utama dibandingkan hal-hal lain seperti uang, perhiasan, dan barang berharga lainnya. 4. Peka dan amatilah lingkungan sekitar serta pastikan jalur keluar terdekat. 5. Bekali diri kita dengan alat keselamatan, perlengkapan darurat, dan pengetahuan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan dan kegawat daruratan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Setelah sosialisasi itu berlangsung, para warga pun kembali ke aktivitas mereka masing-masing. Para warga sangat senang mendapat pengetahuan baru tentang mitigasi bencana tersebut. Di tengah kesibukan para warga, tiba-tiba dikejutkan dengan guncangan bumi yang sangat dahsyat. Bangunan-bangunan mulai berjatuhan. Para warga sibuk menyelamatkan diri ke tempat terbuka. Teriakan-teriakan menjadi tanda bahwa mereka butuh pertolongan. Akhirnya gempa pun berhenti. Suara tangisan anak menjadi pengantar di tengah-tengah hancurnya desa ini. Bingung, kalut, orang-orang hanya bisa bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Lainnya pasrah dan berserah diri dengan bibir yang terus bergerak melafalkan doa-doa dan menyerukan asmaullah. Tidak lama dari kejadian itu, suara asing mulai menggema.
dan berhamburan. Orang-orang kehilangan tempat untuk bernaung. Jasad-jasad manusia bergelimpang di mana-mana, menimbulkan lelangsa bagi siapapun yang menyaksikannya. Setelah bencana yang mengerikan itu mampu menyentuh hati orang-orang berhati mulia dari segala penjuru, para relawan berdatangan membantu, mengumpulkan jenazah, mengobati sakit fisik, membantu pemulihan jiwa yang terluka. Sanak keluarga pun berdatangan mencari saudara mereka, menangisi kepergian orang terkasih yang nyawanya terenggut tsunami. Seorang gadis berjalan dengan tertatih-tatih di tengah jasad manusia. Pakaian yang kotor serta darah mengalir dari pelipis anak itu. Pandangannya menyapu ke seluruh arah, mencari sesuatu yang benar-benar dibutuhkannya sekarang. Petugas medis mencoba untuk mengobatinya, namun anak tersebut tak mempedulikannya dan memilih untuk melanjutkan langkahnya yang tertatih. Pandangannya tertuju pada satu titik. Ini yang dia butuhkan. Kemudian langkah kecil dan tertatihnya membawanya untuk berlutut di hadapan seorang wanita dewasa yang sedang terbaring. Petugas medis pun datang mengecek keadaan wanita dewasa tersebut. Namun satu kalimat yang keluar dari bibir petugas itu mampu menghancurkan dunia gadis tersebut. Ibunya telah tiada. Keganasan tsunami merenggut nyawa ibunya. Tangisan pilu pun terdengar menjadi saksi betapa hancurnya hati mereka. Tuhan, ada apa? Apa yang sedang terjadi dengan negeriku? Apa yang telah kami lakukan hingga Engkau mendatangkan musibah ini? Apakah ini sebuah peringatan kepada manusia agar manusia kembali pada kesadaran akan kemahakuasaan-Mu, Sang Pencipta alam semesta? Apakah ini sebuah teguran agar manusia bisa berkawan dengan kesadaran? Ampuni kami Tuhan, maafkan kami atas semua kelalaian kami. Inna ilaihi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa ahlil li khairu minha. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sungguh hanya kepadanya kami akan kembali. Ya Allah, karuniakanlah pada aku pahala dalam musibah yang menimpaku dan berilah aku ganti yang lebih baik daripadanya. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, ibu dan bapakku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang mana?